Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang selalu setia menemani saya atau saya yang menemani Nanda, terserah yang mana satu, silakan. Jadi terima kasih semuanya. Sebentar lagi akhir tahun ya. Sehari ini adalah tanggal 18 Desember. Jadi kurang lebih 12 hari lagi kita menyambut tahun baru 2023. Ayo, persiapan apa aja yang sekalian ada? Sudah siap pulang Indonesia belum? Banknya sudah siap belum? Keuangannya sudah siap belum? Kesehatannya juga perlu disiapkan loh. Karena tahun ini dinginnya sangat dingin. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, sebentar lagi tahun baru, sebentar lagi tutup tahun, khususnya tutup tahun, banyak sekali kejadian yang secara sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak langsung, percaya atau tidak, itu banyak sekali kejadian. Sebenarnya bukan banyak kejadian, tapi sebenarnya sama aja. Setiap hari itu ada yang melahirkan, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang pergi, ada yang datang. Itu sudah selalunya ada. Cuman kalau di akhir tahun itu kita tapit spesial, di mana kita melihatnya sangat, wah, akhir tahun nih banyak kecelakaan, akhir tahun nih banyak musibah. Kenapa kalian nggak dilihat dari sisi baiknya? Akhir tahun nih banyak orang melahirkan, akhir tahun nih banyak orang kaya, akhir tahun nih banyak orang sehat. Bener tidak? Jadi membaca berita di hari kemarin tentang satu keluarga, ya bisa dibilang satu keluarga nekat bunuh diri, di mana karena memiliki utang yang sangat besar, sekitar 600.000 Hong Kong dolar, ya kalau dikuruskan uang Indonesia 1 M. Tapi apa iya dengan membunuh diri itu menyelesaikan masalah? Tidak juga kan? Oke, tekanan mental, siapa sih yang nggak tertekan di akhir-akhir COVID seperti ini? Jadi saya kurang tahu seperti apa, karena apa yang terjadi adalah mereka meninggal dunia di rumah berserta dengan anjingnya. Jadi ini membuat, wah, orang Hong Kong pun punya kegalauan sendiri gitu loh Mbak. Jadi banyak dari kita berpikir bahwa majikan itu pelit, banyak berpikir bahwa dari kita itu majikan itu tidak loman gitu loh. Kadang-kadang kita lupa bahwa kehidupan orang Hong Kong juga punya tekanan-tekanan yang kita tidak tahu. Oke, berpikir dari sisi cecenya, oke, merasa majikan sangat pelit sekali. Bahkan kemarin di salah satu media, media sosial lokal itu mengatakan bahwa salah satu cecenya itu seorang YouTuber juga di Hong Kong sini bisa uang 100 selama 3 hari. Itu saya ada linknya ya. Jadi uang 100 dolar itu dipakai 3 hari. Dan majikannya appreciate apa yang dilakukan dan disebarluaskan ke media sosial, mengatakan bahwa oh, cecenya itu bisa memanage keuangan. Oke, sebenarnya uang 100 dolar itu apakah bisa buat belanja selama 3 hari? Bisa. Yang penting minyaknya dari majikan, berasnya dari majikan, apa-apanya dari majikan. Bener nggak Mbak? Lah kalau minyaknya beli, cecenya yang suruh beli, terus berasnya suruh cecenya beli, sayur suruh cecenya beli, ya nggak cukup dengan uang 100.000. Tapi kalau semuanya sudah dicukupin, kalau buat makan 3 hari saya rasa cukup. Sayur aja, 1 sayur, 1 ikan. Bener nggak? Terus supnya kuantong, beli cikwa aja. Itu 3 hari cukup, tapi ingat, nasi, beras, minyak, semuanya itu terpenuhi. Jadi kalau cuma belanja 3 hari aja cukup 100. Nah, kalau makannya yang serba wah, ya nggak cukup. Jadi karena ini di media sosial ya, jadi saya selalu bilang bahwa sawang sinawang, orang kita melihat bahwa majikan di Hong Kong itu kaya tidak juga. Contohnya saya ini, orang yang cuman berkecukupan saja. Kalau dibilang kaya, saya jauh dari kaya. Kalau dibilang miskin, ya tidak lah, kita cukup pokoknya. Jadi buat mamanya di luar sana, kalau punya majikan pelit, ya wis, sabarlah, yang penting dapat gaji. Karena yang saya tahu orang Hong Kong itu punya kesulitan sendiri, punya kehidupan yang sangat sulit sendiri. Karena saya melihat keluarga saya juga sangat kesulitan ya. Keluarga saya juga punya masalah juga. Di beberapa itu masalah keuangan. Mereka itu sama cecenya kayaknya sangat pelit sekali. Itu saya merasakan. Tapi mau bagaimana lagi? Kehidupan seseorang tidak sama satu sama lain. Terus yang ketiga, jadi pertama adalah orang bunuh diri, kedua adalah majikan yang pelit tadi, yang katanya 100 dolar bisa 3 hari. Tapi menurut saya bukan pelit ya, karena memang semuanya sudah dicukupin dan tinggal belanja aja. Jadi saya rasa cukup 3 hari. Terus yang ketiga adalah kecelakaan. Ini musibah.
di Tunjung kemarin terjadi juga kecelakaan. Jadi di akhir tahun ini banyak sekali musibah ya. Apa yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa biar badan kita selamat, batin kita juga selamat. Karena keselamatan batin dan badan itu sangat penting sekali. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, ingat tujuan kita awal mencari nafkah buat keluarga. Jadi jangan sampai keadaan kita yang kurang baik di sini membuat keluarga yang ada di Indonesia itu sangat sedih sekali. Dan satu lagi pesan saya adalah, oke, channel saya ini kayaknya memporak-porandakan hati semua orang. Waduh, saat ada yang kemarin dianiaya ibu, ya bukan dianiaya ya, disakiti ibu, di mana mengatakan bahwa seorang ibu itu tega menjual anaknya. Ternyata di komen-komen yang saya dapatkan itu banyak juga dari kalian yang merasakan hal yang sama. Hati saya itu teriris sudah dengan curhatan mbaknya. Saat baca komen kalian itu saya sangat sedih sekali gitu loh. Selama ini itu tidak pernah terungkapkan. Saya tahu itu semua aib, karena itu kalian menyimpannya rapat-rapat. Dan satu hal lagi, saya tuh nggak inget satu-satu mbak. Saya selalu bilang saya tuh nggak inget satu-satu siapa yang curhat sama saya. Jadi mbaknya datang itu tiba-tiba ngingatin saya, Cek, aku pernah nyari kamu, inget gak? Ya kalau kalian nggak cerita dan nggak viral, saya nggak inget. Kalau yang biasa-biasa aja, saya itu nggak begitu inget. Jadi buat mbaknya, kenapa saya tidak pernah menyimpan nomor kalian? Karena saya tidak ingin jadinya dendam. Kalau saya nggak suka kalian, maka saya akan cari kalian dan meneror kalian. Saya tidak ya, saya sama sekali tidak pernah menyimpan nomor kalian, tapi kecuali yang cari majikan. Kebanyakan kalau yang cari majikan saya simpan nomornya, karena untuk berikutnya saya akan cari lagi. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, channel saya ini penuh dengan air mata, penuh dengan guyonan, penuh dengan canda tawa, dan saya menunggu cerita yang terbaik dari kalian yang sukses di Indonesia, kalian yang sudah bisa menguliahkan anaknya. Itu saya tunggu curhatan-curhatan kalian. Gimana sih caranya bisa sukses menjadi TKW dan menjadikan anak itu sukses, anak yang kuliah, anak yang jadi polisi itu. Saya butuh inspirasi dari kalian, saya butuh motivasi dari kalian. Jadi tidak hanya yang sedih-sedih saja. Dan buat keluarga yang ada di Indonesia, ini adalah realita yang kami hadapi di Hong Kong. Jadi kalau selama ini kalian berpikir bahwa kami baik-baik saja, sebenarnya tidak. Kami sedang tidak baik-baik saja. Ya, dari majikan yang hansap, dari majikan yang suka melecehkan, dari majikan yang menjatuhkan dan menurunkan harkat martabat kita sebagai wanita, dan ada majikan yang menganggap kita rendah. Bahkan kemarin waktu saya pulang itu bareng sama Cece di lift itu, ada majikan yang lewat pembantu dan diginiin. Saya langsung nanya sama mereka, kenapa? Apakah pembantu itu bau? Saya nanya sama mereka langsung, kalau kalian yang bareng sama saya itu waktu itu. Jadi kami itu punya tekanan batin sendiri, Bu, Mak, Pak, Mbak, Dek. Kami di Hong Kong itu punya tekanan. Jadi kami kok menghibur diri saat kami libur. Tapi setiap harinya kami itu nelongso, nangis, itu gak ada yang tahu. Ya, dengan adanya curhatan ini, semua orang bisa membuka mata bahwa Hong Kong itu tidak seindah profilnya. Jadi kadang-kadang Hong Kong itu kalau main TikTok atau main YouTube atau main Facebook itu seolah-olah vulgar, atau saya tidak membenarkan yang vulgar ya, tapi jangan dilihat yang jelek dulu, tapi lihat di sisi yang lainnya. Kenapa mereka seperti itu? Dan selama ini tidak ada satupun yang membedah keberadaan TKW, seolah-olah tertutupi dan ditutupin. Jadi tidak ada sisi gelapnya TKW itu diungkapkan gitu loh. Kenapa TKW bisa depresi, kenapa TKW bisa punya utang, kenapa TKW bisa sampai stres gila, bahkan sampai ada yang dalam titik tanda koma itu jadi pelacur, itu kenapa? Kenapa? Tidak ada satupun yang menanyakan itu. Jadi kalau sudah viral, mereka berpikir, oh ya seperti ini, seperti itu. Tapi ada gak yang tahu perasaan kami? Tidak. Bahkan saya tidak menyatakan bahwa dari pihak pemerintah, kalau pemerintah pasti berpikir bahwa sopo gue iki Yun. Jadi kalau saya ungkapin nggak akan ada yang peduli ya. Saya tidak ingin siapapun peduli, cuman kamu sebagai salah satu keluargamu di Hong Kong sini yang punya tekanan seperti itu, ya saya harap kamu memberikan sedikit waktu untuk memperhatikan.
Jadi perempuan itu lebih suka diperhatikan. Tapi saya berpikir bahwa keluarga di Indonesia itu malah nggak perhatian. Kenapa sih keluargamu bisa dimakan garangan? Karena kalian yang ada di Indonesia itu tidak perhatian. Kalian cuma perhatian sama uangnya saja. Karena itu tiba-tiba ada yang menghilang, tiba-tiba ada yang nggak mau berhubungan dengan keluarga. Jadi saya tidak tahu seperti apa. Sorry Mbak ya. Sebentar. Wai. Mbak sebentar ya, tak tutup dulu sebentar ya. Jangan matiin dulu ya. Sebentar aja, sebentar. Ya. Jadi itu aja dari saya. Saya selalu mengingatkan buat keluarga yang ada di Indonesia, selalu perhatikan keluargamu yang ada di luar negeri karena kami juga butuh kasih sayang. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.